Masih motret? Masih. Ngomong-ngomong alat masih ada? Masih. Masih. Tapi berkurang dikit. Dunia fotografi tuh dunia kebebasan. Dunia kita tuh nggak dunia hura-hura terus gitu. Di sana ternyata kita ketemu orang-orang yang memang ekonomi lebih susah dari kita. Oh, iya. Kita kadang-kadang ngabadiin itu ke hati. Wah, gile, mereka bisa ceria dengan kehidupan yang susah gitu. 2020 awal itu, seingat gua motret setahun 2 kali. Bookingan banyak, Bookingan banyak. tapi banyak yang nggak jadi. Ya sekarang ini, lu ke rumah gua jualan tembakau. Sampai sekarang jualan tembakau, kalau ada motret, gua potret, nggak ada ya udah jualan tembakau. Ya, gimana lagi, ya nggak? Halo guys semuanya, sekarang gua ada di daerah apa nih namanya, Pondok Aren Cegir lah ya, tepatnya di komplek Safari, Pondok Safari. Profil kali ini adalah teman rekan kita dalam bidang fotografi. Nanti kita akan banyak ngobrol apakah beliau masih motret atau masih mengerjakan kerjaan atau yang sifatnya dokumentasi. Kita nggak tahu. Kita coba cek aja dulu. Ya, sekarang gue sudah bareng temen gue, teman seperjuangan dulu waktu masih zaman-zamannya motret event. Gue juga nggak tahu nih, baru hari ini gue kesini lagi gitu, ketemu beliau lagi. Gimana Jo? Baik, Bray. Gile, Sehat terus. Mas bro. Satu pertanyaan yang paling pertama gue mau tanya sama lu. Apa tuh? Masih motret? Masih. Masih motret bro, tanya dia bro. Masih, tetap. Masih motret. Jadi Nggak bisa hilang lah, nggak bisa hilang tuh Oh, motret. hilang. Karena gue besar juga di foto kan gitu. Gitu. Walaupun jobnya nggak sebesar dulu. Semenjak pandemi nih, Heeh. job masih ada apa enggak? Apa udah mulai tipis-tipis? Apa masih motret juga gitu? Ada tipis banget, bukan Tipis banget. tipis banget. Tapi ada masih ya? Ada. Masih. Masih ada. Ngomong-ngomong alat masih ada? Masih, Masih. tapi berkurang dikit. Gila, gua hari ini mau ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang fotografinya. Kalau kemarin gua bicara tentang adventure-nya di konten yang bersama Bang Derek, mungkin bisa disaksikan di link di bawah. Nah, sekarang gua mau ngobrol sama rekan gua ini, basicnya adalah fotografer. Jadi, gua lebih banyak mau bicara tentang nostalgia lebih aja ya. Siap. Nostalgia fotografi Oke, iya. di mana aja. Kangen-kangenan ya. Zaman-zaman kejayaan kita waktu masih jadi fotografer ya. Bener. Masih dipandang orang enak lah. Oh, di mana orang. Kang Jo, lu sebenarnya basic motret itu dari tahun berapa sih? Awal moto, mungkin kita sama kali, hampir sama ya, 98, 99 mulai moto tuh. Oke. Zaman analog kita kan. Zaman analog ya? Belajar moto, beli film patungan, moto bareng, hunting bareng. Nah itu awal gue suka di foto. Tapi otodidak? Otodidak. Otodidak ya? Otodidak ya, ngobrol-ngobrol sama temen, sama komunitas-komunitas kan itu aja sih. Kalau awal-awal suka di foto kan gitu. Sampai sekarang. Tapi ketertarikan lu dari foto tuh dari mana sebenarnya? Apa ya? Apa punya temen kayak, apa diracunin sama temen, apa memang lu seneng gitu? Awalnya mungkin samanya gue suka jalan-jalan aja. Traveling ya? Traveling, gue moto. Dengan moto, zaman dulu kita punya pocket doang. Oke. Iya. Kodak. Nah, ya. Kodak, bener Isi dari. 36. Iya. Hati-hati banget tuh. Hati-hati banget Tiap ya. jalan-jalan gua, walaupun nggak dicetak ya, Iya. karena kita kan dulu untuk beli film aja susah. Iya. Maksudnya harus ngumpulin uang dulu Iya, gitu loh. iya. Tapi jadi belum tentu dicetak. Jadi zaman dulu cuman apa? Klise ya. Klise. Zaman dulu tuh gitu. Udah kita udah senang. Nanti sewaktu-waktu kita pengen cetak, kita lihat dulu tuh di lampu. Yang mana nih yang bagus nih? Dipilihin ya? Kita pilih. Pakai spidol. Ya itu. 3R aja. Iya, 3R aja. Ada yang kecil-kecil tuh. Heeh. Apa namanya dulu? Lupa gua. Kontak print. Kontak print. Gitu. Terus Jo, Udah. lu belajar foto dari mana sebenarnya? Belajar foto. Awalnya gue sempat masuk kuliah. Ya di kampus walaupun nggak lulus. Dari situ gue berkembang lebih di
lapangan, teman-teman. Teman-teman. Iya, belajar dari teman-teman. Hunting gitu ya. Iya, hunting bareng lah segala macem. Itu yang bikin mental gua kuat, bisa berani untuk hadapan sama orang untuk motret. Dulu kan kita malu-malu motret. Oh iya. Apalagi motret cewek, bro. Ya itu dah. Terus kamera yang pertama kali lo punya Itu pakai apa lo dulu? zaman analog gua Olympus OM4 ingat gua. Olympus OM4. Sampai sekarang masih ada. Masih ada? Masih ada. Lensanya? Lensanya masih ada. Tapi kayaknya udah nggak fungsi, udah kelamaan tuh. Oh. Sampai sekarang karena itu sejarah lah gua. Menurutku sejarah kamera pertama gua dapet duit pertama dari kamera analog ya Olympus OM4 gitu. Oh, gitu ya. Terus kan lanjut ketika sudah mulai hunting-hunting tuh, Jo. Hunting-hunting. Terus kalau nggak salah dulu lu ketemu gue di paroki ya? Ya, kita diriin bareng-bareng ya. Komunitas ya? Komunitas pencinta fotografi lah. Iya, yang mau belajar bareng di situ. Ya, di situ kita tukar pikiran sama teman-teman pas lu, Vincent, siapa ya banyak dah, Anton. Anton. Aris, ya, itu. Jadi, Bro, kalau masih ingat kita orang waktu pada zaman tahun-tahun 2001-2002-an kali ya? Iya, masih analog. Nah, ini Bejo ini termasuk rekan kita pada saat kita masih sering-sering hunting foto di paroki Santo Yohanes Penginjil ya. Iya. Ya, gua meskipun bukan Katolik tapi gua Iya. aktif di paroki gitu, di Mudika gitu. Agama bukan batasan, bro. Nggak, bukan batasan. Karena menurut gua di situ itu keren banget gitu aja. Jadi di paroki itu ada komunitas yang berisi teman-teman fotografer karena pada saat itu jarang banget, Bro. Jarang, bener. Jarang banget. Dan susah untuk dapetin ilmu dari orang lain. Betul. Bukan agak pelit ya, mereka ngasih sedikit-sedikit. Karena kan eksklusif pada saat itu Nah. fotografi itu. Ngerasa apa, gue dapet ilmu susah gitu. Ya, Iya, kalau sekarang kan gampang. Karena gue inget banget yang ngajarin kita itu kan Vincent. Ya, Bener kan? ya dari foto media ya. Ya, dari foto media benar. Gitu. Nah, itu guru kita lah ya. Iya, di situ kita akhirnya menjalin komunikasi terus ya kan, lu dengan pekerjaan lu, gua dengan pekerjaan gua. Cuma lucunya gua sama dia itu ketemu di event nih, Jo. Iya, Event IPA itu ya. Iya, benar. Iya. Kebetulan Bejo sama gue ini ditempatin di hall utama di mana kita ngeliput R1 ya. RI1 ya. RI1. Zamannya Pak SBY dan kita ya sikut-sikutan sama Pas Pampres ya waktu itu. Parah ya. Gitu. Tapi memang nostalgia pada saat kita motret-motret event itu kangenin aja ya. Kangen sama suasana, bercanda-bercandanya. Pokoknya kita bukan sekedar cari uang gitu. Iya. Cari kawan, hobi, senang-senang, dapat uang pulang. Gitu aja sebenarnya. Tapi suka duka lu selama lu motret event gitu kan banyak event yang lu kerjakan ya. Yang hal yang paling berkesan pada saat lu motret di mana tuh, Jo? Berkesan ya di Papua gua itu. Motret bupati. Itu yang agak apa ya? Kenapa tuh? Berkesannya kenapa tuh, Jo? Gue bisa bahwa dunia kita tuh nggak dunia hura-hura terus gitu. Di sana ternyata kita ketemu orang-orang yang memang ekonomi lebih susah dari kita. Kita kadang-kadang ngabadiin itu ke hati. Wah, gile, mereka bisa ceria dengan kehidupan yang susah gitu. Nggak semua sih orang Papua susah. Ada daerah-daerah tertentu yang memang ekonominya jauh di bawah kita lah gitu. Makanya gue kadang-kadang kalau susah gue inget, gue nggak harus bersyukur nih, gitu. Tapi puji Tuhan, semenjak era sekarang nih, kayaknya jalan tuh udah bagus sana. Oh gitu, Ya, sudah ada pembangunan ya? Udah ada pembangunan lah. Ya, tersentuh lah ya. Tersentuh, dulu nggak ada. Maksudnya ke sana aja jalan susah gitu, tapi sekarang udah agak bagus. Jadi mungkin sekarang ini nggak tahu kondisi di sana ya, tapi kemungkinan jauh lebih baik dari yang dulu gitu. Itu yang. Tapi itu yang paling berkesan buat lu ya? Iya. Berapa lama waktu di sana tuh? Itu gua hampir sebulan. Lama ya. Iya. Iya. Terus Jarang dukanya sih, lebih jarang sebenarnya dukanya. Dukanya Suka, jarang. apapun event itu kita buat suka semua. Paling dukanya apa? nah, dukanya deh biar seru deh. Kadang-kadang kita buru-buru baterai ketinggalan. Iya kan? Iya. Flash mati. Gimana caranya kita seorang fotografer
flash mati, orang panik. Ya. Kita kita belajar banyak tentang fotografi ya, tanpa lampu pun kita bisa motret, asal ada cahaya aja udah selesai. Gitu aja, ya kan? Nah, terus Jo, kalau untuk bicara fotografi ya, zaman sekarang itu kan sudah banyak kamera baru ya. Iya. Lu ngikutin nggak sih perkembangan teknologi kamera saat ini gitu? Mau nggak mau harus, walaupun nggak yang terbaik ya, paling nggak ngimbangin lah. Lu melihat fotografer sekarang, menurut pandangan lu bagaimana tuh? Iya. Dibanding dengan era kita dulu. Kalau sekarang lebih fokus ke software mereka, kalau gue perhatiin ya. Karena kalau dulu kan kita bener-bener fokus nih, motret nih, gimana dapat bagus. Kamu numpang belanja Siap. ya? Gimana motret itu dapat bagus langsung. Gimana hasilnya editing seminimal mungkin. Iya. Tapi sekarang motret bebas. Editing yang penting. Gitu ya. Kalau gua lihat-lihat sekarang ya, memang jadi gua sekarang ini agak nggak terlalu heran orang baru pegang kamera ternyata hasilnya Bagus. Iya, Nah. enggak. Kalau dulu kan kita ngeliat hasil foto orang, wih gila nih fotoan. Gitu loh. Ya, Karena memang agak ininya beda aja gitu. ya, feel-nya beda ya. Iya, feel-nya benar. Kamera yang sekarang yang lu inget apa? Serinya. Serinya Nah, paling Canon, iya. Sony, Canon Sony berapa? Sony terakhir gue ya Max 7 apa? Lupa gua. Ketahuan orang jadul ya kan. Lupa gua. Ketahuan orang jadul. Paling sekarang yang Canon, Nikon. Canon yang berapa ya gua tanya? Canon 5D Mark III. Ah, iya, iya, Kesininya iya, udah, iya. ya kan, Iya, udah iya. Udah banyak banget udah itu. pusing dah Udah gua. pusing, iya iya. Nah, ketika pandemi kondisinya bagaimana fotografi gitu? Parah. 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 Gua ngomong padanya. Iya, Memang kenyataannya memang parah. Jadi gua di tahun 2000 pandemi itu 2009 2020 awal. 2020 awal itu seingat gua motret setahun 2 kali. Setahun cuma 2 kali. Cuma 2 kali Dapat job tuh. dapat job. Gila ya. Bookingan banyak, Bookingan banyak. tapi banyak yang nggak jadi. Cancel. Cancel. Udah. Akhirnya ya gua sambil ngojek, akhirnya ya sekarang ini lu ke rumah gua jualan tembakau. Sampai sekarang jualan tembakau, kalau ada motret gua potret, nggak ada ya udah jualan tembakau. Ya. Gimana lagi ya enggak? Tapi tetap dunia fotografi nggak bisa lepas. Kalau buat lo dunia fotografi itu apa sih, Jo? Dunia fotografi itu dunia kebebasan. Karena apa? Kita bebas. Motret kita gimana caranya, tapi hasilnya tetap nggak bebas. Karena kalau kita dibayar orang, mereka kadang-kadang punya, gue mau ini dong, mau ini kita harus ikutin. Idealis kita kadang-kadang harus kita tekan dikit gitu. Tapi kalau kita memang kalau lagi pengen jalan-jalan sendiri, bebas. Gue mau motret apa kayak jelek buat lu, bagus buat gua. Jelek buat gua, bagus buat lu. Bebas jadinya. Dunia fotografi itu menurut gua bebas. Jadi lebih kepada kebebasan. 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 Karena memang gua tahu gaya lu memang gaya orang bebas. Kalau gini adanya Iya udah. kan? Tapi memang fotografi itu memang harus bebas, Jo. Bebas, benar. Karena kalau bicara seni, terus seni itu dibatasi, itu bukan seni lagi. Nggak bisa, benar. Gitu. Nggak bisa. Kalau beda kita bekerja profesional ya. Iya, beda. Bekerja profesional, tuntutan dari pekerjaan Iya, gitu. itu mau nggak mau. Itu mau nggak mau. Mau nggak mau. Tapi kalau bicara seni, seni fotografi itu juga sama. Gue juga sudah mendarah daging, Benar. Nggak bisa hilang kok, benar. nggak bisa hilang. Kadang-kadang kangen, gua jalan aja. Nah, lu kalau kangen tuh gimana tuh? Jalan-jalan aja, bawa kamera kayak orang gila. Apa kita fotoin? Nah, Cetak nggak sekarang kan? enggak. Liatin komputer, liatin, senang udah. Iya kan? Happy udah, tenang, matiin lagi. Tidur lagi tuh kamera. Kita base-nya memang fotografi dari manual ya, Mm-mm. dari kamera manual. Terus beralih ke digital. Mm-mm. Digital. Lalu sekarang lebih compact lagi menjadi ya handphone lah. Handphone sekarang udah bagus-bagus. Wah, tuh. iya. Nah, gue mau nanya secara pribadi sama lu. Lu motret dengan handphone, dengan motret dari kamera, lu lebih puas mana? Kalau untuk kepuasan tetap kamera. Karena apa ya? Kita bisa nyeting dari awal tuh kita mau buat apa sih nih gambar. Kalau pakai handphone kan kita setting editing di sini di handphone.
ya kan? Cuman kalau di kamera, kita mau buat gimana nih? Gambarnya nih, udah kita setting dari awal. Gitu. Jadi mau kita, bukan maunya kamera. Iya, itu enaknya. Nah, dan lu pernah nggak sih kejadian nih pada saat lu motret liputan apa gitu, terus tiba-tiba trouble gitu? Pasti. Trouble yang paling apa ya, fatal lah. Pernah nggak lu ngalamin? Sampai lu kehabisan akal gimana caranya nih supaya tetap motret gitu? Pernah nggak lu ngalamin kayak gitu? Gua yang paling fatal tuh autofocus Mati. Mau nggak mau dong. Manual. Kita motret event yang harus cepat gitu kan. Kita main manual tuh lensa. Kembali ke analog. Bener nggak? Nah itu. Tapi insting kita di main analog ke bawah ke Masih ada. digital, aman jadinya. Itu doang sih. Mau nggak mau kan? Kita momen kan harus cepet. Manual harus cepet. Nah, sedangkan hasil bagus, ya kan? fokus kamera autofocus itu kan tipis banget, Bro. Iya, makanya mau nggak mau. Iya. Daripada kita nggak kerja, Daripada nggak dibayar, nggak dibayar, udah. Ini maki-maki doang nggak dibayar anjir, ya kan? Terus pernah nggak ngalamin kerja, kita mah fair-fairan aja nih. Udah kerja, udah capek-capek, udah kita kasih yang terbaik, terus nggak dibayar, Bro. Pernah nggak, Bro? Nah, kalau dipikirin kadang-kadang sakit gondok juga sampai sekarang. Iya. Tapi ya udahlah, ya kan? Ya udah. Tapi itulah dinamika dalam dunia fotografi ya. Ya apa namanya, segala macam resikonya, segala macam perilaku kita yang diperlakukan oleh klien ya, kayak gitu-gitu ya. Nah, dan yang paling umum adalah pernah nggak di PHP klien gitu? Pernah juga. Cuma nyari perbandingan harga itu. Iya. Iya. Ada gitu, Gimana tuh, Bro? Ceritain aja, Bro, mau, Bro. Ya, kalau gue sih yang begitu mah udah biasa kita hadapin gitu. Nanya, ya udah kita kasih harga. Besok saya kabarin segala macam. Tinggal berapa hari, 2 minggu hari hanya di cancel, katanya bosnya nggak cocok kayak dia harganya. Ya udah mau diapain? Padahal tinggal eksekusi 2 minggu lagi kan. Kita udah persiapan alat-alat segala macam. Ya udahlah, gue pikir bukan rezeki. Tapi ada gantinya, rezeki lebih gede. Iya. Tapi itu mah hal yang biasa ya. Iya. Hal yang biasa lah. Udah biasa. Mas, berapa harganya, Mas? Sekian, Bu. Bisa kali dikurangin, ya kan? Iya. Kan kita nanti besok jadi langganan. Iya. Begitu tuh biasanya PHP. Lagu lama deh. Jadi kita udah dikurangin sekali motret, besoknya udah nggak sama kita. Iya. Cari lagi yang lain. Iya. Ini pasti ada yang lebih murah nih. Ini dia mau, pasti dia lebih murah deh gitu ya. Iya. Nah, lu pernah nggak kehilangan kamera, Bro? Kalau kamera enggak, tapi seperangkat trigger segala macam pernah. Pas motret pre-wedding kalau nggak salah tuh. Lupa, ketinggalan. Seset itu. Nah. Baru beli lagi. Tapi untungnya nggak utang dulu. Iya. Tapi semua fotografer pasti ngalamin lah hal gitu. Entah apanya ketinggalan pasti. Ya, namanya juga kita udah terlalu sibuk dengan urusan motret, pada akhirnya hal-hal yang sepele malah kita nggak kepegang ya. Iya. Memang harusnya motret itu memang harus ada kru sih, Benar. yang ngurus-ngurusin kayak gitu ya. Iya. Nah, segmen fotografi sebenarnya sudah eranya itu memang sudah berubah banget sih, Jo. Berubah banget, dan kalau kitanya nggak update atau kitanya nggak menyesuaikan, beradaptasi, habis kita gitu. Iya. Tergusur lah paling nggak. Tergerus sudah. Gitu. Oke, teman-teman semuanya, bincang-bincang tentang fotografi dengan rekan kita Bejo, atau siapa nama panjang lu? Gua kagak tahu. Kristianto. Jadi Bro Chris ini, atau biasa gue panggil Bejo, ini memang sudah malang melintang di dunia fotografi, bro. Gitu. Wah, udah asam garam lah. Dan gue kenal dia itu udah 20 tahunan. Jadi gue tahu persis sepak terjang dia di dunia fotografi. Nah, setelah pandemi itu memang mengajarkan kita banyak hal. Padahal ya kita jujur aja, pandemi awal kita sumpahin, bro. Iya. Kita anjing-anjing itu pandemi. Iya, pasti. Ya. Karena ini bikin gua susah aja Iya. ya kan. Karena bukan kita doang yang susah, semua orang susah iya. gitu. Tapi pada akhirnya pandemi mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya adalah rekan kita ini, Bejo ini, pada akhirnya beliau ini survive dengan suatu usaha. Usahanya itu bisa dikategorikan unik lah kalau gue bilang gitu.
Karena di era pandemi orang yang perokok itu jujur aja berat. Iya. Nah, pada akhirnya Bro Bejo ini buka satu usaha yaitu warung tembakau. Bagaimana keseruannya? Nanti kita lanjut lagi di segmen keduanya. Jangan kemana-mana, ikuti terus channel gua Rico Luis dan Bejo. Oke, nanti kita lanjut lagi ke season keduanya. Ikuti terus channel Rico Luis. Kita ngoceh aja dulu.